warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Khususnya kalian kelas Tadris Bahasa Inggris C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita sesegera mungkin setelah keadaan membaik bisa bertemu lagi di kelas untuk melanjutkan diskusi kita seperti sebelumnya. Namun untuk saat ini kita tetap akan melakukan presentasi dengan menggunakan media video. Silahkan perhatikan presentasi dari teman kalian, dan jika ada pertanyaan, sanggahan, maupun komentar dari presentasi kalian, dari presentasi teman-teman kalian, kita akan diskusikan di forum diskusi yang telah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses pengangkatan khalifah mulai dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, proses pengangkatan Utsman bin Affan. Proses pengangkatan Utsman bin Affan ini dilatar belakangi karena Umar bin Khattab sudah berada di penghujung hayatnya dan membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 orang yang di sini nanti bertugas untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, kemudian tim formatur ini bekerja untuk menentukan siapa yang layak dijadikan pemimpin. Dari 6 anggota yang terdiri atas Zubair, Tolhah, Sa'ad, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan juga Abdurrahman bin Auf. Di sini ada 4 tokoh yang mengundurkan diri, yaitu Zubair, Tolhah, Sa'ad, dan Auf, sehingga terjadi perselisihan antara memilih Ali bin Abi Thalib atau memilih Utsman bin Affan. Dalam hal ini, Abdurrahman bin Auf sebagai garda terdepan untuk menentukan siapa yang berhak dijadikan pemimpin. Abdurrahman bin Auf sempat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, seandainya Utsman yang dijadikan sebagai pemimpin, apakah Ali bersedia untuk mengikuti semua peraturan di masa pemerintahan Utsman bin Affan? Dan Ali bin Abi Thalib menjawab ya. Kemudian pada saat itu juga Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan untuk dijadikan sebagai khalifah. Alasan yang paling utama dipilihnya Utsman sebagai khalifah waktu itu karena sudah terjadi permusyawarahan selama 3 malam yang terjadi antara Abdurrahman bin Auf, para tokoh-tokoh muslim lain, dan juga para panglima perang yang saat itu berada di Madinah, dan yang paling condong untuk dijadikan sebagai pemimpin adalah Utsman bin Affan. Yang kedua, proses pemilihan Ali bin Abi Thalib waktu itu didasarkan kepada kematian Utsman. Lalu banyak tokoh yang mengusulkan untuk menjadikan Ali sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Pada saat itu hampir semua masyarakat muslim menyetujuinya, kecuali umat-umat yang pro dengan Muawiyah. Muawiyah waktu itu tidak menyetujui jika Ali dijadikan menjadi khalifah karena pada waktu itu belum diusut secara tuntas siapakah pembunuh Utsman yang saat itu juga belum ditemukan siapa pembunuhnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perluasan wilayah. Yang pertama, pada masa Utsman bin Affan ini dimulai pada abad ke-24 Hijriah, di mana masyarakat muslim sudah berhasil merebut Azerbaijan dan Armenia di bawah kepemimpinan Al-Walid bin Aqabah. Kemudian dilanjut pada tahun 25 Hijriah berhasil menaklukkan Iskandaria. Di sini dipimpin oleh Utsman bin Abdul Aziz. Kemudian tahun 26 Hijriah berhasil menaklukkan Sabur. Tahun 27 Hijriah Afrika Utara. Tahun 28 Hijriah menaklukkan Pulau Siprus. Di sini dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu. Kemudian tahun 29 Hijriah menguasai wilayah kerajaan Persia yang dipimpin oleh Abdullah bin Amr. Kemudian tahun 30 Hijriah berhasil merebut Tibristan. Kemudian tanggal 31 Hijriah ini adalah pecah peperangan Dzat Sawari. Perlu saya jelaskan sedikit, peperangan Dzat Sawari di sini adalah peperangan antara kaum muslimin melawan kaum Romawi. Pada saat itu kaum Romawi yang dikenal sebagai kaum yang sangat kuat berhasil ditumpas oleh masyarakat muslim, dan akhirnya pada tahun 32 Hijriah setelah Romawi sudah berhasil ditumpas, muslim juga berhasil menguasai daerah Marwaus, Tolikon, Faraib, Jusan, dan juga Parsi dan Turki. Kemudian berlanjut pada perluasan wilayah pada masa Ali. Pada masa Ali ini tidak ada perluasan wilayah karena pada waktu itu pemerintahannya sedang tidak stabil karena muncul banyak pemberontakan internal
sehingga menimbulkan perpecahan politik pada waktu itu yang mengakibatkan Khalifah Ali ini lebih terfokus untuk menyatukan kembali dan untuk membenahi kembali pemerintahan yang hancur karena adanya banyak pemberontakan pada waktu itu, sehingga dalam pemerintahan Khalifah ini memang Khalifah Ali ini memang tidak ditekankan kepada perluasan wilayah, akan tetapi pembenahan dalam sistem pemerintahannya. Terima kasih. Perang Jamal merupakan perang yang terjadi antara kubu Aisyah yang dibantu dengan Tolhah bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam melawan kubu Ali bin Abi Thalib. Perang ini dilansir karena kelompok Aisyah menuntut balas dendam akan pembunuhan Utsman bin Affan. Perang ini juga merupakan perang pertama yang terjadi di antara kaum muslimin. Dalam perang ini, Aisyah sendiri mengendarai unta, sehingga perang ini dinamakan Perang Jamal, yang diartikan unta. Dalam perang ini, Khalifah Ali memenangkan perangnya. Namun beliau tetap menghormati Aisyah dengan mengembalikannya ke kota Madinah dengan pengawal yang menjaganya. Yang kedua adalah Perang Siffin. Perang Siffin merupakan perang yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan perang ini terjadi. Beberapa di antaranya adalah Muawiyah mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa Khalifah Ali harus mengusut tuntas pembunuhan Utsman bin Affan. Namun Khalifah Ali belum menangani kasus tersebut. Dan faktor lain adalah pencopotan jabatan Muawiyah sendiri dari gubernur di Damaskus. Jadi bisa dikatakan perang ini terjadi untuk merebutkan kekuasaan di antara kaum muslimin. Perang Siffin sendiri terjadi di kota Siffin. Dalam pertengahan perang ini, kelompok Muawiyah yaitu Amr bin As menyuruh pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka. Yang ini merupakan tanda bahwa mereka mengajak perdamaian terjadi. Mereka juga mengatakan bahwa mereka ingin mengadakan tahkim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tahkim itu sendiri. Tahkim merupakan perundingan yang terjadi antara kelompok Ali bin Abi Thalib yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan juga kelompok Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Dalam perdebatan ini, Amr bin As sendiri melakukan penipuan sehingga Abu Musa al-Asy'ari dengan terpaksa mengatakan bahwa dia akan menjabut jabatan Ali sebagai khalifah nantinya dan juga mengangkat Muawiyah sebagai khalifah selanjutnya. Hasil tahkim ini sangatlah menggemarkan umat Islam, sehingga umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Namun ada 3 golongan yang terkenal, yaitu yang pertama Khawarij, yaitu mereka adalah orang-orang yang keluar dari golongan Ali dan juga tidak mendukung Muawiyah. Mereka merasa tidak puas dengan apa yang telah diputuskan oleh Ali pada proses tahkim. Yang kedua adalah kelompok Syiah. Mereka adalah orang-orang yang pro Ali, mendukung Ali. Mereka tetap setia menjadi pengikut Ali. Yang ketiga adalah pengikut Muawiyah. Mereka adalah orang-orang yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian Muawiyah akan mendirikan dinasti sendiri nantinya. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan Perang Nahrawan. Perang ini merupakan kelanjutan dari kaum Khawarij yang tidak terima akan keputusan tahkim yang dibuat oleh Ali. Akhirnya kaum Khawarij berkumpul di kota Nahrawan. Mereka menyusun strategi dan juga tenaga untuk memerangi Ali. Sebenarnya Ali sendiri tidak ingin melakukan jalan perang dan beliau juga sudah melakukan jalan damai. Akan tetapi hal itu belum berhasil sehingga perang tetap terjadi antara Khalifah Ali dan juga kaum Khawarij. Dalam perang ini, Khalifah Ali sangatlah dirugikan dan dia juga terdesak. Dan di sisi lain, Muawiyah juga semakin mengembangkan sayapnya dengan menguasai kota Mesir. Dan ini merupakan perang terakhir yang terjadi di Khalifah Ali sebelum
jabatannya selesai. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekacauan dan konflik politik yang pada masa Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah pada masa Utsman. Kekacauan yang pertama adalah terdapatnya sejumlah kelompok yang memeluk agama Islam namun tidak sepenuh hati. Maksudnya di sini adalah dengan mereka memiliki tujuan tertentu. Contohnya Abdullah bin Sabah. Abdullah ini sebelumnya adalah pemeluk agama Yahudi yang kemudian memeluk agama Islam untuk menghasut masyarakat Islam pada kekhalifahannya Utsman supaya mereka membenci Utsman. Kemudian pada masa akhir pemerintahannya Utsman, Abdullah ini juga membawa penafsir baru dari ayat-ayat Al-Quran yang diikuti kebanyakan orang-orang Badui dan pengikut hawa nafsu. Abdullah bin Sabah juga pernah membuat propaganda palsu terhadap Rasulullah. Keberhasilan propaganda jahatnya ini, Abdullah bin Sabah ini membuat jumlah kekuatan pemberontak bertambah menjadi lebih banyak. Yang kedua adalah persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah. Keluarga Hashim sebagai pengurus kota Mekah, sementara Umayyah adalah pengurus politik waktu itu. Turut memperlemah juga kekuatan Utsman bin Affan. Kemudian lemahnya karakter kepemimpinan Utsman, khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontak. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang di sekelilingnya khalifah untuk mengambil keuntungan sehingga memperburuk kondisi yang ada. Kemudian kita beralih ke Ali bin Abi Thalib, masih mengandung unsur Utsman bin Affan, yaitu timbulnya kelompok yang melakukan demonstrasi Khalifah Utsman bin Affan ikut membayar Ali bin Abi Thalib, termasuk orang yang membunuh Utsman dan provokator demonstrasi. Mereka memikul tanggung jawab kekacauan dan kericuhan tersebut. Oleh sebab itu, keikutsertaan mereka dalam pemilihan khalifah menyebabkan terjadinya kekacauan yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah sikap netral para sahabat senior dalam pembaiatan kepada Ali bin Abi Thalib. Sikap netral itu memang menurut mereka merupakan niat yang bagus. Namun untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun dengan niat mereka tersebut malah menimbulkan fitnah-fitnah yang baru. Belum lagi para sahabat ini adalah tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam agama Islam waktu itu. Beliau adalah orang-orang yang pertama kali ditunjuk Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah munculnya tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman oleh kelompok Aisyah, Talhah dan Zubair. Di satu sisi, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan juga di pihak lain. Maksudnya di sini adalah kelompok Aisyah dan Zubair ini menuntut untuk membahas kasus kematiannya Utsman bin Affan, dan di sisi lain juga ada Muawiyah bin Abu Sufyan ini memperebutkan kekuasaan. Kemudian pada saat itu karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi Ali tidak mengamini permintaan Aisyah maupun Muawiyah. Kemudian karena masing-masing kelompok memiliki pengikut setia dan pengaruh dan dana untuk memberontak, maka mereka pun berani berperang dan melawan Ali. Setiap kelompok memiliki dalilnya sendiri dan merasa Ali pun juga pantas untuk diperangi. Perang pun tak dapat dihindari. Jika hari ini perbedaan pendapat dalam politik mungkin bisa berakhir dengan hinaan atau ke pengadilan atau ke media hijau. Namun pada zaman Islam dahulu, pertikaian perbedaan itu sering berakhir dengan peperangan. Jadi politik umat Islam yang baru saja dibangun sejak zaman Rasulullah itu sudah mengalami peperangan. Terima kasih. Oke, bagaimana